start a war. With who? How would you define Adios. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film aksi dari tahun 2018, berjudul Sicario, Days of the Soldado, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai dengan 4 pria memasuki toko kelontong di Kansas City, mereka tiba-tiba mengebom seluruh tempat yang menewaskan 15 orang, termasuk mereka, saat mereka masuk. Setelah itu, seorang wanita pergi untuk melarikan diri, tetapi dia tiba-tiba melihat seorang pria berdoa di pintu masuk, dan tanpa ampun mengaktifkan bom dan meledakkan diri. Sebagai tanggapan Menteri Pertahanan, James Ridley, berpidato melalui media televisi untuk mengancam para teroris yang membunuh 15 orang tak bersalah di toko kelontong. Dia mengatakan bahwa bom memberdayakan mereka untuk mengirimkan sesuatu yang benar-benar menakutkan, yang merupakan bobot total militer Amerika Serikat. Malam harinya, militer AS menginvasi Teluk Somalia. Kemudian, setibanya mereka diam-diam menembak orang-orang yang berjaga dan menangkap Bashir di dalam kemah mereka. Keesokan harinya, petugas CIA Matt Graver tiba di camp tersebut. Saat dia berjalan, dia langsung memasuki ruangan untuk menginterogasi Bashir. Setelah itu, dia mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bashir, dan jika dia menolak untuk menjawab, Graver akan melakukan serangan udara di rumahnya. Bashir kemudian mengungkapkan bahwa Yaman adalah teroris yang mengebom toko kelontong. Jadi Graver bertanya bagaimana mereka sampai di Meksiko. Sayangnya, Bashir menolak untuk berbicara karena Graver mengungkapkan kepadanya bahwa dialah yang membiarkan kapal teroris memasuki perbatasan AS Meksiko. Jadi, Graver memanggil anak buahnya untuk melakukan serangan udara di rumahnya. Sementara itu, Hector merekrut Miguel sebagai coyote di Matamoros Cartel. Kemudian, Graver pergi ke Washington untuk menemui petugas Departemen Pertahanan. James memerintahkannya untuk menerapkan tindakan ekstrim untuk memerangi kartel narkoba Meksiko yang diduga menyelundupkan teroris, melintasi perbatasan AS Meksiko saat dia memasuki kantor. Karena minggu depan, Presiden menambahkan kartel narkoba ke dalam daftar organisasi teroris. Jadi, Graver dan Departemen Pertahanan memutuskan opsi terbaik adalah memicu perang antara kartel besar. James kemudian berkata bahwa dia tidak perlu mengingatkan Graver apa yang terjadi jika dia gagal. Setelah beberapa saat, Graver bertemu dengan pejabat PMC Andy Weldon untuk mengamankan tentara bayaran, helikopter, dan peralatan komunikasi tingkat militer bagi AS untuk mempertahankan penyangkalan yang masuk akal saat memerangi kartel Meksiko. Awalnya, Andy ragu untuk memberikan apa yang diinginkan Graver hingga Graver mengungkapkan misinya. Untungnya, Andy setuju untuk berurusan dengan Graver. Malam harinya, Graver mengunjungi rumah agen Alejandro Gillick untuk merekrutnya untuk misi tersebut. Graver kemudian mengatakan bahwa ini adalah kesempatan Gillick untuk membalas dendam kepada keluarganya, karena Carlos membunuh mereka tanpa ampun, dan kali ini, Graver berkata bahwa tidak ada lagi aturan untuk Gillick. Keesokan harinya, Gillick membunuh seorang pengacara terkenal dari kartel Matamoros di Mexico City. Pada saat yang sama, Graver dan timnya menangkap Isabel Reyes, putri gembong saingan Matamoros, Carlos Reyes. Dalam operasi bendera palsu, saat mereka mengeluarkan Isabel dari mobil, tim Graver memberitahu penjaga Isabella untuk memberitahu Carlos. Setelah itu, Graver, Gillick, dan tim mereka membawa Isabel ke rumah persembunyian di Texas. Kemudian, Graver memasuki pangkalan militer untuk memastikan bahwa penjaga tersebut memberitahu Carlos tentang putrinya yang menggunakan satelit. Untungnya, mereka akhirnya menemukan jejak Carlos. Sementara itu, pria Gillick mengunci Isabella di kamar mandi di rumah persembunyian. Kemudian Gillick memberi isyarat kepada dia yang masuk untuk mulai menyiapkan tahap penyerbuan saat mereka berpura-pura menyelamatkan Isabella, membuatnya percaya bahwa kartel Matamoros telah menangkapnya. Setelah itu, Gillick membawanya ke pangkalan militer Amerika sementara tim mengaturnya ke Meksiko. Saat mereka mencapai pangkalan militer, Gillick menginterogasi Isabella dan memberitahunya bahwa mereka perlu menyelesaikan beberapa hal untuk memahami keadaan penculikannya. Setelah itu, Gillick meninggalkan ruangan. Belakangan, Gillick dan Alejandrino bertemu dengan Rafael dan membicarakan rencana mereka untuk meninggalkan Isabella di depot polisi federal Meksiko yang terletak di dalam wilayah yang dikendalikan oleh saingan ayahnya. Untuk meningkatkan konflik antar kartel lebih jauh, kemudian, Rafael bertanya pada Gillick apa yang akan dia katakan tentang menemukannya. Jadi Gillick menjawab bahwa mereka menggerebek rumah persembunyian di Brownsville dan menemukannya di sana. Atas persetujuan mereka, Rafael memberitahu Gillick bahwa polisi federal akan menemui mereka di perbatasan dengan seorang pengawal. Sementara itu, Hector memperkenalkan Miguel kepada Gallo, seorang pedagang manusia. Gallo kemudian mempercayai Miguel untuk melakukan penyeberangan perbatasan untuk mendapatkan banyak uang. Sambil tersenyum, Miguel menerima tawaran Gallo. Di sisi lain, Gillick mengunjungi kamar Isabella untuk memberitahunya bahwa mereka akan menyerahkannya kepada tentara Meksiko dan mengatur untuk membawanya kembali ke ayahnya.
Setelah itu, Graver menyiapkan personeling dan memakai alat pelindung diri bersama Isabella. Saat Graver dan timnya berkendara melintasi perbatasan, Graver menghubungi pengawalan polisi melalui radio untuk memeriksa perimeter. Untungnya, polisi mengawal menginformasikan bahwa tidak ada kendaraan selain mereka, artinya, sudah jelas. Dan FBI Meksiko menepati janji bahwa jalannya akan bersih. Namun, setelah menyeberang ke Meksiko, pengawalan polisi yang korup tiba-tiba berbalik melawan mereka dan menyerang kendaraan lapis baja Amerika. Graver dan timnya membunuh 25 petugas polisi Meksiko untuk menghindari penyergapan dalam baku tembak yang terjadi kemudian. Di tengah kekacauan, Isabel mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke gurun saat Gillick dan Graver meninggalkannya di dalam kendaraan lapis baja untuk melawan petugas polisi Meksiko. Kemudian, setelah gencatan senjata, Graver dan timnya menyebar untuk mengepung polisi Meksiko. Namun, seorang petugas polisi Meksiko menembak Steve Forsing, sehingga Graver dan tim membunuh mereka. Setelah itu, Graver menerima informasi bahwa kendaraan polisi sedang menuju ke selatan, jadi dia memerintahkan krunya untuk memuat. Sayangnya, saat mereka kembali ke kendaraan, Isabel sudah tidak ada. Graver kemudian berteriak untuk meminta misi baru, tetapi Gillick menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Graver terus pergi ke utara saat dia menemukannya. Untungnya, Graver setuju dan berbicara dengan tim. Sekarang, Gillick mengejar Isabel sendirian sementara anggota tim lainnya kembali ke Amerika Serikat. Tapi sebelum Gillick pergi, Graver memberinya sesuatu dan memberitahunya bahwa Gillick harus mengirimkan sinyal saat dia sampai di perbatasan sehingga mereka akan datang dan menangkapnya. Sementara itu, Isabella meminta bantuan saat melihat kendaraan bergerak di gurun. Saat mobil berhenti, seorang pria tiba-tiba mencoba menculiknya, tetapi Gillick segera menembaknya. Gillick kemudian membawa Isabella ke dalam mobil dan mengemudi. Saat mengemudi, Isabella bertanya lagi siapa yang menculiknya, jadi Gillick mengungkapkan kebenaran tentang ayahnya. Di sisi lain, Graver berbicara dengan Steve tentang lukanya ketika tiba-tiba Cynthia muncul dan meminta Graver untuk berbicara dengannya. Setelah itu, Graver memberitahu Cynthia bahwa Isabel sedang bersama sumbernya sekarang dan dia akan kembali dalam 1 jam. Tapi Cynthia berbicara tentang rekaman kematian polisi Meksiko di Fox News. Saat Graver mencoba mengatakan yang sebenarnya tentang petugas polisi Meksiko yang bekerja untuk Reyes, Cynthia, sebaliknya, mengatakan bahwa mereka memulai perang dengan kartel Meksiko, bukan dengan pemerintah Meksiko. Sayangnya, pemerintah Amerika menetapkan bahwa setidaknya 2 pelaku bom bunuh diri di Kansas City adalah teroris domestik, bukan warga negara asing, sehingga tidak diselundupkan ke Amerika Serikat oleh kartel. Belakangan, Graver berdiskusi dengan Menteri Pertahanan James Ridley tentang misi tersebut. James kemudian bertanya tentang keberadaan Isabella. Dia juga bertanya tentang 25 petugas polisi Meksiko yang dibunuh Graver dan memastikan apakah Isabella menyaksikannya. Jadi, Graver mengatakan bahwa Isabella hanya melihat pengawal polisi korup yang menyerang mereka dan sumbernya, Gillick, membawanya ke perbatasan. James kemudian bertanya lagi tentang lokasi persisnya. Kemudian tanpa ragu, Steve mengatakan mereka tidak tahu keberadaan mereka, tetapi Gillick memiliki suar dan dia akan mengaktifkannya segera setelah dia mendekati perbatasan. Jadi, untuk meredakan ketegangan dengan Meksiko, Menteri Pertahanan James Ridley memerintahkan Graver untuk meninggalkan misi tersebut. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Isabel menyaksikan orang Amerika menembak polisi Meksiko, James memerintahkan Graver dan tim untuk menghapus semua bukti keterlibatan Amerika dengan membunuh Isabel dan Gillick. Belakangan, Gillick menelepon Graver untuk memberitahu dia bahwa dia sudah bersama Isabel. Kemudian Graver memperingatkan Gillick bahwa pemerintah AS ingin dia memutuskan hubungan dan perlu menyingkirkan Isabel. Tetapi Gillick menolak dan mengatakan bahwa Graver harus membantunya melintasi perbatasan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Namun, Graver menolak mengabulkan keinginannya. Untungnya, Isabel dan Gillick telah menemukan tempat berlindung di sebuah pertanian terpencil di padang pasir, dan membiarkan mereka menginap. Sementara itu, Hector mengajari Miguel tentang misinya. Saat Miguel dan geng berjalan menyeberangi sungai, mereka tiba-tiba melihat sebuah helikopter mendekat ke arah mereka, jadi mereka segera bersembunyi. Setelah itu, mereka sampai di jalan raya sementara Miguel memasuki mobil seorang wanita untuk mengambil uang, kemudian dia memerintahkannya untuk membawanya ke toko kelontong di Trenton. Sementara itu, Isabel berjalan menuju Gillick, menggali beberapa sumber di halaman belakang, dan bertanya kepadanya tentang belajar bahasa isyarat. Jadi, Gillick mengatakan bahwa putrinya tuli, dan kemudian Isabella mengatakan bahwa dia mengenalnya dan bahwa dia adalah seorang pengacara yang keluarganya dibunuh oleh ayahnya. Belakangan, Gillick mengajari Isabel untuk mempraktikkan nama dan informasi barunya untuk disamarkan, karena Gillick tahu jika mereka tinggal di Meksiko, seseorang akan membunuh Isabel. Jadi, dengan sedikit sumber daya yang didapatnya dari menggali di halaman belakang, mereka menyamar sebagai imigran ilegal dan membayar pedagang manusia untuk membantu mereka masuk kembali ke Amerika Serikat. Saat menuju ke perbatasan, Gillick menyematkan pemancar ke sepatu Isabel. Setibanya mereka, Gillick dan Isabel berjalan menuju perbatasan dan menunggu Hector membantu mereka masuk kembali ke Amerika Serikat. Kemudian, ketika Hector tiba, dia memberitahu Gillick bahwa anak-anak naik bus yang berbeda, tetapi Gillick menolak dan memberi Hector 1.000 pembayaran untuk menghindari perpisahan dengan Isabel. Sementara itu, Graver dan timnya terbang diam-diam ke Meksiko dengan Black Hawks, melacak perangkat GPS yang telah diaktifkan oleh Gillick dan disematkan ke dalam sepatu Isabel, Miguel,
Seorang pemuda Meksiko-Amerika yang direkrut sebagai anjing hutan pada titik keberangkatan ke perbatasan, mengenali Gillick dari sebuah pertemuan di tempat parkir Texas 2 hari sebelumnya. Jadi, dia memberitahu Hector tentang hal itu, dan tanpa ragu, Hector segera membawa Gillick dan Isabel dengan bus biru, menjadikan mereka sandera. Sementara itu, Graver melacak bus di jalan tempat Gillick dan Isabel berada di dalam dan mengonfirmasi kepada pilotnya apakah kendaraan itu tidak bertanda atau polisi. Di sisi lain, Hector dan gengnya melepaskan senjatanya setelah Hector menghentikan kendaraannya di jalan. Kemudian Hector memerintahkan semua orang di dalam untuk keluar dari bus, kecuali Gillick dan Isabel. Setelah itu, Hector memanggil Gallo dan Miguel untuk masuk ke dalam bus. Saat Miguel masuk, Hector bertanya apakah Gillick adalah pria yang dia lihat di Texas beberapa hari lalu. Tapi Miguel tetap diam, jadi Gallo menginterogasi Gillick, tapi kemudian dia tiba-tiba melihat Isabel. Gallo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Isabel ke truknya. Setelah itu, Gallo terus berbicara dengan Gillick. Sementara Gallo mendengarkan, Gillick mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyakiti gadis itu, mereka akan memulai perang baru yang tidak dapat dia tinggalkan, kemudian menawarkan kesepakatan untuk melakukan panggilan telepon dan memastikan keamanan semua orang, tetapi Gallo menolak untuk setuju. Kemudian, Gallo menemui Isabel dan mengatakan bahwa Gillick memberitahunya bahwa dia bekerja untuk ayahnya, tidak menyadari apa yang terjadi. Isabel tanpa sengaja mengangguk. Gallo kemudian kembali ke bus dan memerintahkan anak buahnya untuk menutupi seluruh wajahnya dan menempelkan mulutnya. Setelah itu, Gallo memanggil Jose untuk menembak Gillick, tapi Jose menolak. Jadi, Gallo mengambil pistol darinya dan membunuh kepala Jose. Setelah itu, Gallo mendekati Miguel dan memberinya pistol. Hector mencoba menghentikan Gallo, tapi kemudian Miguel langsung mengambilnya. Miguel kemudian menembak kepala Gillick yang berkerudung. Kemudian, Graver, di sisi lain, menyaksikan pembunuhan nyata Gillick melalui pencitraan satelit langsung. Karena Graver tidak dapat mengalihkan pandangan dari satelit, Steve masih menunggu beberapa detik untuk tanggapannya. Setelah itu, Graver kembali sadar dan memerintahkan timnya untuk melacak dan melenyapkan geng Meksiko, menyelamatkan Isabel. Kesal dengan tindakannya, Miguel meninggalkan geng dan pergi sendiri. Sementara itu, Gillick sadar kembali dan menemukan pipinya tertembak. Kemudian, untungnya, Graver dan timnya melenyapkan geng Meksiko tersebut, dan alih-alih membunuh Isabel sesuai perintahnya, Graver memutuskan untuk membawa Isabel kembali ke AS dan menempatkannya dalam perlindungan saksi. Kembali ke Gillick, dia berhasil memutuskan ikatan di tangannya dan menemukan sebuah kendaraan di jalan. Saat dia mengemudi, sebuah regu pencari geng tiba-tiba mengejarnya, tetapi dia membunuh anggotanya dengan melemparkan granat ke dalam mobil yang mengejar. Film diakhiri dengan Miguel bertato geng berat berjalan di Mall Texas tempat dia pertama kali melihat Gillick, dan saat dia memasuki kantor kontak gengnya, Miguel tiba-tiba menemukan Gillick menunggunya di dalam. Setelah itu, Miguel melenggang dan duduk di depan Gillick. Gillick kemudian berkata kepada Miguel yang tidak dapat dipahami, "Jadi, kamu ingin menjadi seorang sicario? Mari kita bicara tentang masa depanmu," dan kemudian menutup pintu. Tamat. Terima kasih telah menonton. Wileujeung Wayahkieu, Tong Hilap Subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit rasa nangka buruk.